dia mengatakan bahwa ajaran ini adalah membawa orang anti NKRI, di mana? Buktinya mana? Ustadznya siapa yang mengatakan demikian? Karena memang orang terdepan yang mengkanter masalah radikal itu orang Salafi, bukan kelompok lain. Antum boleh lihat ceramah-ceramahnya. Mohon nasihat bagi kami para aparat TNI dan Polri yang dimana kami yang mengikuti manhaj salaf saat ini dituduh Wahabi dan radikal. Bahkan beberapa aparat TNI Polri yang diperiksa karena mengikuti kajian Salafi. Dan bagaimana seharusnya kami menanggapi beberapa tuduhan-tuduhan yang dilantarkan oleh beberapa aparat TNI Polri terhadap kami yang mengikuti manhaj salaf, yang dimana mereka bilang kami intoleransi syukuran. Taib. Yang intoleransi siapa sebetulnya? Karena masalah keyakinan diberi kebebasan enggak oleh undang-undang? Hah? Kan bebas orang keyakinan apapun saja. Justru dia yang tidak intoleran. Yang intoleran itu berarti mereka. Orang bebas menganut paham apa saja yang tidak, yang di undang-undang Indonesia, undang-undang dasar kan yang dalam itu ateis dan komunis kan? Hah? Adakah Wahabi di dalamnya? Ya. Apakah Wahabi ini sudah dipatwakan sebagai aliran sesat oleh MUI? Di mana ada fatwa menyatakan Wahabi sesat dari badan resmi? Nggak ada. Ini kan semuanya kelompok-kelompok yang merasa terusik dengan dakwah ini. Gitu. Dan sebaiknya ketika ada yang menuduh, tadi kita katakan, minta bukti. Apa yang dia pahami tentang Salafi Wahabi itu apa? Kita tanya dulu. Oh, dia intoleran. Kita tanya, apa bentuk intolerannya? Pernahkah dia menggerebek orang sedang tahlilan? Pernah dia kalau itu ya sweeping orang lagi selawatan? Pernahkah dia menstop kajian? Pernahkah dia mendemo pembangunan masjid? Loh, ini sebetulnya adalah mereka yang intoleran. Sekarang buktinya apa intoleran itu? Yang dimaksud intoleran itu apa maksudnya? Kita tanya, apa maksud Anda yang intoleran? Apa buktinya intoleran itu? Di mana poinnya intoleran itu apa? Kalau masalah orang membaca tentang ini bid'ah atau sesat, dia membaca secara ilmiah atau bukan? Toh Anda sendiri juga memiliki paham yang sama. Menyesatkan orang Wahabi berarti Anda intoleran juga. Kalau Anda tidak intoleran, kenapa Anda harus menghambat pembangunan masjid, membakar pondok pesantren, atau memperkarakan orang-orang yang ikuti kajian Salafi Wahabi? Kalau Anda tidak intoleran, ya Anda asalnya intoleran. Mereka yang intoleran. Kalau dia mengatakan bahwa ajaran ini adalah membawa orang anti NKRI, di mana? Buktinya mana? Ustadznya siapa yang mengatakan demikian? Mana bukunya? Apa indikasinya ke situ? Ya, jangan-jangan ini adalah proyek yang memang ingin tetap radikalisme itu tetap ada di Indonesia ini. Karena memang orang terdepan yang mengkanter masalah radikal itu orang Salafi, bukan kelompok lain. Antum boleh lihat ceramah-ceramahnya. Kitab-kitab ini pegang. Ya, kalau mereka anti radikal cuma secara koar-koar begitu, tapi tidak mengupas argumentasi ilmiahnya. Kalau kita justru mengargumentasi ilmiahnya, kita kupas, dan bukan itu basa-basi, bagian dari pelajaran akidah yang kita sampaikan. Bukan karena disuruh pemerintah, ada radikal atau tidak ada radikal, paham ini tetap kita akan kantor secara ilmiah. Ada dalam kitab-kitab akidah. Baik dalam pembahasan iman, pembahasan firaq, ya, banyak sekali. Kita tanya, yaitu imma dia salah memahami apa itu Salafi, atau dia salah dalam memahami sesuatu yang salah itu tidak dianggap salah sehingga menganggap itulah yang benar. Karena di bab paham punya bolehnya salawat jogetan ketika dikritik, ini intoleran. Sebenarnya itu tuh yang intoleran menurut mereka ketika kritik amalan-amalan bid'ah mereka kita kritik dianggap intoleran. Itu yang mereka maksud hakikatnya. Ya. Dan semestinya kalau itu benar ya secara ilmiah juga dong. Ulama dari dulu mereka banyak diskusi ilmiah, membantah bid'ah, membantah ini, itu sudah biasa dalam dakwah. Meluruskan paham-paham yang menyimpang dalam ibadah-ibadah. Justru
Kegiatan-kegiatan yang seperti ini merusak ketenteram kenyamanan orang. Jalan ditutup, pengajian akbar, selawatan akbar, jalan ditutup. Antum dapat nggak? Adakah kajian salafi yang mengadakan di kajian menutup jalan? Yang ketika di jalan raya pakai surban, pakai bendera, pakai motor, ogol-ogolan, stop mobil ini semaunya, ada seperti itu? Lah. Berapa kali diadakan tabligh akbar di Masjid Istiqlal Jakarta? Pernahkah bikin macet? Pernahkah bertebaran sampah? Loh, ke mata-mata kepala kalian itu kemana? Gitu loh. Buka dua mata telinga kalian itu. Buka. Dan kapan perlu, konfirmasi ke dai-dai yang tuduh salafi itu. Ini tuduhan kepada kalian. Apa tanggapan kalian? Ini buktinya. Tolong buktikan. Itu. Cuman sebetulnya ini adalah bukan masalah intoleran saja. Ada urusan-urusan di balik itu yang Allahu a'lam apa yang menyebab mereka. Sebenarnya mereka tidak buta dengan dakwah kita ini sebetulnya. Mereka bisa mendengarkan radio, menyaksikan TV-TV, mendengarkan kajian-kajian kita baik melalui YouTube apapun saja. Banyak media sosial kajian-kajian kita. Bahkan kalau bisa tolong kirim intel apapun di kajian kita nggak masalah. Ikutin, kirim intel, catat apa yang disampaikan macam. Kalau ada penyimpangan secara agama bisa dilaporkan ke MUI. MUI mengajak mereka diskusi, menasihati mereka. Kalau ada pelanggaran pidana, proses secara hukum. Jangan hanya menyebar-nyebar fitnah. Ya, pernah di Jember itu preman diajak untuk ya istilahnya demonstrasi atau apa. Ya, dia bilang, kenapa? Oh, di mereka ini kaum radikal, teroris. Loh, kalau kaum radikal teroris kan sudah ada Densus 88. Kenapa kita harus lakukan hal pekerjaan ini? Tidak bekerja urusan kita. Ya, kalau ada pelanggaran pidana, tangkap, buktikan, sidangkan, beri hukuman. Ada pelanggaran hal agama, buktikan, bawa ke MUI, disidangkan, dinasihati. Itu pun ada lembaga di sini. Jangan bikin kericuan. Ini sesat apa? Buktinya mana? Itulah. Tadi yang saya katakan karena mereka itu tidak kuat dengan dalil-dalil, bukti-bukti kebenaran yang kita ungkapkan, mereka sudah lemah. Dan kemudian acara-acara bid'ah yang biasa hadirnya ribuan sekarang tinggal ratusan atau puluhan. Kemudian infaknya berkurang. Ya kan? Jadi maka sering saya sebutkan sebetulnya bukan beda pendapat tapi beda pendapatan. Ini masalah besar bagi mereka ketika acara-acara itu lagi tidak sukses. Banyak umat yang tercerahkan beribadah sesuai dengan sunnah, tidak membuat kericuan, kegaduhan dalam ibadah, dalam ceramah, dalam kajian. Kajian kita selalu kita katakan parkir, jangan mengganggu jalan. Dan kita tahu diajak ke Rasulullah SAW membuang batu kerikil aja disuruh dari jalan, apalagi membuat kajian di jalan, ini kacau namanya. Ya kan? Kalau kajian itu ya di masjid atau sewa lapangan yang tidak mengganggu ketertiban umumnya. Kita bisa buktikan. Bisa pembuktian terbalik bahwa mereka adalah orang-orang intoleran. Bisa kita pembuktikan terbalik. Bisa antum kumpulkan sekarang. Berapa kali ormas tertentu men-stop kajian yang terbaru di Jogja kali ini. Siapa yang merasa terusik? Itu. Adakah pernah kaum salafi wahabi memprotes kajian-kajian, jangan diadakan ini pemahamannya begini? Tidak ada. Kita tertib hukum. Sebenarnya diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 27 bahwa setiap orang bebas mengungkapkan pendapat di depan umum. Jelas undang-undangnya. Maka kalau mereka menuduh-nuduh, kita minta buktinya. Dipersoalkan, karena menuduh itu jelas membuat fitnah. Ada pasalnya juga, maka laporkan. Kalau ada orang-orang yang menuduh-nuduh, terbukti dia melakukan penuduhan-tuduhan fitnah, bisa diproses secara hukum saja. Proses tidak proses itu serah penegak hukum. Yang penting kita laporkan. Simpan buktinya. Simpan bukti pelaporan antum. Kalau tidak proses, sekian pelaporan itu sudah tahu ini.
bahwa terjadi kericuan, nanti berarti penegak hukum tidak menegakkan hukum dengan benar, membiarkan fitnah itu bergulir semakin hari semakin menyebar. Kita tidak perlu, kita biasa dalam kondisi seperti ini, ya, bersabar, berdakwah, ya, menasihati, ya, menjalankan hukum, tertib hukum. Maka jangankan untuk melanggar hukum-hukum agama, melanggar peraturan lalu lintas saja menurut ulama salafi itu adalah dosa. Bayang sama antum. Jadi dakwah ini akan tetap berjalan seberat apapun tantangan. Maka saya umpamakan seperti menghambat air. Antum air mengalir terus, supaya tidak mengalir ke bawah, antum buat beton tinggi untuk menjulang. Dia semakin hari bertambah sampai pula di batasnya ngalir lagi. Stop lagi, buat setinggi apapun, kalau sudah semakin banyak nih tembok bisa roboh. Nggak kuat menanggar air sebanyak itu kan gitu. Nggak kan, kebenaran itu ibarat air ya. Nggak akan bisa di stop kebenaran itu sama sekali. Ya. Memang dia bisa dihalangi sementara. Ya, namun dia tetap bergerak. Ya, seperti air, antum dam setinggi-tingginya nggak boleh ngalir sedikit pun, dia akan tetap bertambah. Ah, akhirnya 1 bulan berikutnya sampai lagi di batas yang antum batas. Antum tinggikan lagi damnya, dia jalan naik terus. Kalau sudah banyak antum dam terlalu tinggi damnya wis roboh. Jangan ragu, kebenaran itu tidak akan pernah. Kalau kebenaran itu sudah mati, kiamat datang. Itu sudah itu. Kalau kebenaran sudah mati, habis, sudah kiamat datang itu. Karena memang kata Rasulullah SAW bahwa kiamat itu akan tegak di atas orang, yaitu la yuqalu fi Allah. Dan akhir orang yang beriman itu hanya mengucapkan kalimat Allah. Kalau sudah manusia paling rusak semua, udah ada kiamat datang. La taqumu sa'a illa ala syarril khalq. Kiamat itu tidak terjadi kecuali sudah pada masa makhluk yang sangat rusak. Maka antum tidak perlu khawatir. Yang penting antum selalu istiqamah, isti'anah dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap bersikap bijak. Jangan terprovokasi. Itu intinya. Tetap bijak. Bijak, penuh hikmah, selalu meminta pendapat kepada ulama-ulama yang berilmu agar dalam bersikap tetap selalu sesuai dengan tuntunan agama ini. Selama kita dalam agama ini, semua hikmahnya akan lahir kebaikan. Tapi kalau antum melenceng dari aturan-aturan agama, apapun solusi yang antum ambil pasti akan menimbulkan efek yang fatal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran antum. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.